Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tempat yang saya duduki ini adalah Kompleks Makam Pangeran Arusbaya. Di sini, sebisaku saya membaca ayat-ayat Al-Quran, entah makhrajul hurufnya benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan ilmu tajwidnya. Di sini, saya juga tidak lupa mendoakan beliau yang saya ziarahi, orang-orang yang saya cintai, juga tidak lupa berdoa untuk diri saya sendiri. Saya menganggap dimanapun kaki saya berpijak, disitulah buminya Allah. Berpijak dimanapun tempatnya, bumi itu miliknya Allah. Setiap ibadah sebenarnya adalah doa. Dan doa yang bagaimana? Doa dikatakan doa kalau diri saya mengerti apa yang saya mohonkan atau mengerti arti dari doa yang saya panjatkan, yang di dalamnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha saya melangitkan doa agar demi terkabulnya sebuah hajat. Ada beragam cara yang ditempuh, dan salah satunya berziarah ke makam yang saya anggap waliullah ini, agar dibantu oleh orang tersebut dengan cara diaminkan oleh beliau. Kita bisa melangitkan doa kita dengan amalan soleh-solehah lainnya. Mungkin saja doa kita terkabul lewat aminnya para waliullah yang membantu kita dalam mengaminkannya. Atau mungkin juga doa kita terkabul melalui amalan-amalan kita ataupun sikap kita yang romantis terhadap suami kita atau istri dan seterusnya. Ragam upaya melangitkan doa bermacam-macam caranya. Tapi ingat, doa yang kita panjatkan, apakah benar-benar kita dalam doa kita membutuhkan pertolongan Allah dan mengerti maksud dari doa kita? Karena berdoa merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Yang pertama adalah surat Al-Ghafir ayat 60. Keutamaan doa dalam ayat ini menjelaskan bahwa doa merupakan ruh dan intinya adalah ibadah. Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, niscaya akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kisah surat Al-Ghafir ayat 60. Dan yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55-56. Dalam surat ini Allah menyebutkan keutamaan doa sebagai fondasi dalam beribadah. Karena doa menjadi pertanda kerendahan, ketundukan, dan kebutuhan seorang hamba kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat itu Allah berfirman, berdoalah kepada Rabb-Mu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kisah surat Al-A'raf ayat 55-56. Ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat
186. Salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan keutamaan doa yang menjadi penyebab seorang hamba dekat dengan Allah, sehingga Allah akan mengabulkan permohonan dan keinginan hamba tersebut. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka meraih kebenaran. Kisah surat Al-Baqarah ayat 186. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, keutamaan doa dalam ayat tersebut, berdoa merupakan tanda tingginya makrifat dan juga tanda kuatnya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kisah surat Al-Anbiya ayat 90. Meraba dada adalah sebuah upaya kita untuk muhasabah. Setelah kita melangitkan doa kita dengan beragam cara, kita kembali kepada diri kita sendiri. Setelah kita melakukan amalan soleh-solehah yang luar biasa, memanjatkan doa tak henti-hentinya, tapi juga tidak terkabul, malah kita mendapatkan musibah bertubi-tubi. Apakah kita putus asa berdoa dan berhenti melakukan ibadah? Ikhtiar tanpa henti-hentinya tak jua dikabulkan, membuat kita menjadi putus asa, menjadi kita jadi depresi, dan tidak mau melakukan ibadah lagi, tidak mau berdoa lagi. Stop, hati-hati dengan hatimu. Sesungguhnya ini adalah jebakan syaitan agar kamu tidak berputus asa. Raba dadamu. Ada apa dengan dada? Bapak Ibu, di dalam dada ada hati. Doa adalah cermin dari isi hati. Kita harus muhasabah, meraba dada kita. Melangitkan doa adalah proses di mana kita mengucapkan doa dengan sangat tulus dan ikhlas. Merasa dengan rendah hati, keikhlasan dan kasih sayang yang penuh dengan rasa syukur. Melangitkan doa juga berarti kita harus mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan keteguhan. Kita harus yakin bahwa Allah SWT akan mendengarkan doa kita dan menjawabnya. Ini menciptakan suasana hati yang positif dan percaya bahwa doa kita pastilah akan terkabul. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah SWT. Ketika doa kita tidak jua dikabulkan, mari bermuhasabah, raba kembali dada kita, tanyakan dalam diri kita, apakah kita bersedia untuk menerima segala yang terbaik dari Allah? Apakah kita sudah berusaha untuk mengerti manfaat yang terkandung di dalam doa kita? Dan apakah kita sudah berusaha untuk memahami makna dari doa kita? Apakah kita berdoanya itu benar-benar dengan keyakinan dan ketakwaan? Apakah kita juga selalu sudah mengusahakannya dengan menyebut nama Allah dalam setiap doa? Dan apakah pula kita berdoa dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan? Berdoa dengan hati yang tulus dan ikhlas? Bapak Ibu, melangitkan doa sangatlah penting untuk meningkatkan kemungkinan doa kita agar dikabulkan oleh Allah SWT. Kita berusaha melangitkan doa dengan cara yang benar, yaitu dengan ketulusan dan keikhlasan. Dengan cara ini,
kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita merasa percaya diri dalam berdoa. Selain itu, melangitkan doa juga akan membantu kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih positif dan penuh harapan. Demikian ngaji Roso Ramadan hari kedua ini dengan tema melangitkan doa meraba dada. Keutamaan hari 2 puasa Ramadan ini adalah Allah mencatat setiap ibadah kita seperti ibadah 1 tahun, dan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Mencatat puasa kita seperti puasa 1 tahun. Semoga